Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naifa Azalia Rasika Putri dengan NIM akhir 070. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan pretest praktikum kimia organik 1, yaitu praktikum uji fitokimia. Fitokimia itu sendiri adalah serangkaian metode analisis kualitatif yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan senyawa metabolit sekunder di dalam sampel tumbuhan. Secara sederhana, uji ini dilakukan untuk mengetahui senyawa apa saja yang dimiliki oleh suatu tumbuhan, seperti alkaloid atau flavonoid di dalam tumbuhan. Seperti itu. Lalu untuk yang pertama itu ada uji alkaloid dengan metode Kulvener-Fitzgerald. Alkaloid bersifat basa karena memiliki atom nitrogen dengan pasangan elektron bebas. Identifikasi alkaloid sendiri itu dengan metode Elfenor-Fitzgerald didasarkan pada prinsip ekstraksi cair-cair untuk menguraikan alkaloid dari matriks tanaman dan pembentukan kompleks koordinasi dengan logam berat. Lalu fungsi reagen kloroform yaitu sebagai pelarut organik untuk menarik alkaloid dalam bentuk basa bebas. Lalu fungsi reagen kloroform amoniak. Amoniak sendiri berfungsi membebaskan lingkungan agar alkaloid yang tadinya berbentuk garam dalam jaringan tanaman berubah menjadi basa bebas sehingga larut dalam kloroform. Lalu fungsi reagen H2SO4-2N itu menarik alkaloid dari fase kloroform kembali ke fase air dengan mengubahnya menjadi garam alkaloid yang larut air. Skema reaksinya itu perpindahannya dari alkaloid H+ dengan NH4OH menjadi alkaloid basa bebas, yang tadinya garam menjadi alkaloid basa bebas, lalu dengan H2SO4 menjadi alkaloid garam kembali. Hasil pengamatannya, Mayer akan terbentuk endapan putih atau kabut terbentuk kompleks kalium alkaloid. Lalu untuk Dragendorf, endapan jingga atau merah bata terbentuk kompleks kalium bismut iodida. Untuk pembuktiannya, nitrogen pada alkaloid mendonorkan pasangan elektron bebasnya untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi dengan ion logam berat Hg2+ pada Mayer, Bi3+ pada Dragendorf, menghasilkan senyawa kompleks yang tidak larut dalam air. Lalu yang kedua yaitu uji steroid dan terpenoid. Uji ini didasarkan pada prinsip dehidrasi dan oksidasi senyawa triterpenoid atau steroid oleh asam kuat dalam lingkungan anhidrat. Skema reaksinya, steroid atau terpenoid menggunakan anhida asetat menjadi turunan tetrastilas, lalu dibantu dengan H2SO4 menjadi senyawa terkonjugasi, yaitu kation polinel. Hasil pengamatannya, steroid akan berwarna hijau kebiruan, sedangkan terpenoid akan berwarna merah, merah muda, atau ungu. Pembuktiannya yaitu dengan warna merah yang terbentuk berasal dari perpanjangan sistem ikatan rangkap terkonjugasi akibat dehidrasi oleh H2SO4. Perbedaan struktur inti menyebabkan perbedaan panjang gelombang cahaya yang diserap sehingga warna yang muncul berbeda. Lalu untuk uji ketiga yaitu uji flavonoid atau uji sinoda. Flavonoid, terutama golongan flavon atau flavonol, diidentifikasi melalui reaksi reduksi menggunakan logam magnesium dan asam kuat.
Skema reaksinya itu flavonoid dibuat menggunakan Mg dan HCl menjadi garam flavulum atau antosianidin. Hasilnya positif apabila terbentuk warna merah muda hingga merah. Pembuktiannya yaitu dengan penambahan Mg dan HCl pekat menghasilkan gas hidrogen yang mereduksi inti benzopiron pada flavonoid menjadi garam flavulum yang berwarna cerah. Munculnya warna ini membuktikan adanya struktur inti flavonoid yang tereduksi. Yang keempat yaitu uji fenolik dan saponin. Uji fenolik ini merupakan pembentukan kompleks berwarna antara ion Fe13 dengan gugus hidroksil fenolik. Skema reaksinya yaitu 6AROH ditambah FeCl3 menjadi FeAr6 plus 3H plus 3Cl-. Hasilnya positif apabila warnanya hijau, biru, ungu, atau hitam pekat. Pembuktiannya itu dengan intensitas warna menunjukkan adanya gugus OH- yang terikat langsung pada cincin aromatik. Selanjutnya, uji sapronin. Uji sapronin adalah surfaktan alami atau amfifilik yang menurunkan tegangan permukaan air. Skema reaksinya itu gugus hidrofilik atau gula mengikat air, gugus hidrofobik yaitu sapogenin mengikat udara. Hasilnya positif apabila busa stabil kurang lebih dari 1 cm selama minimal 10 menit. Pembuktiannya yaitu busa yang stabil membuktikan adanya molekul yang mampu membentuk misel dan menahan udara dalam air. Uji kelima yaitu analisis hasil uji fitokimia. Yang pertama pada uji Mayer dan Dragendorf, hasilnya memiliki endapan maka alkaloid positif. Pembuktiannya pembentukan kompleks koordinasi nitrogen dengan logam berat. Selanjutnya uji Lieberman-Buschardt, hasilnya yaitu hijau kebiruan maka steroid positif. Pembuktiannya dehidrasi steroid membentuk sistem konjugasi warna hijau. Pada uji Mg plus HCl, hasilnya itu merah muda maka flavonoid positif. Pembuktiannya reduksi inti benzopiron menjadi garam flavulum. Lalu untuk uji FeCl3 hasilnya akan berwarna ungu maka itu tandanya fenolik positif. Pembuktiannya pembentukan kompleks koordinasi antara Fe3+ dengan gugus OH- aromatik. Lalu uji busa hasilnya hilang kurang dari 5 menit maka saponin negatif. Pembuktiannya tidak adanya aktivitas surfaktan yang cukup untuk menahan tegangan permukaan. Sekian pretest dari saya. Terima kasih. Maaf apabila ada kurang atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.